Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tasya MS, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C, akan membahas tentang Syekh Mahfudz Al-Tirmasi. Kali ini saya akan membahas tentang pertama biografi Syekh Mahfudz Al-Tirmasi, yang kedua rihlah ilmiah guru dan murid, yang ketiga karya-karya Syekh Mahfudz Al-Tirmasi, yang keempat penilaian para ulama, yang kelima peran Syekh Mahfudz Al-Tirmasi dalam bidang hadis, yang keenam telaah karya Syekh Mahfudz Al-Tirmasi dalam bidang hadis. Pertama, saya akan membahas tentang biografi Syekh Mahfudz Al-Tirmasi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Mahfudz bin Abdillah bin Abdul Manan bin Diponegoro Al-Tirmasi Al-Alawi. Beliau dilahirkan di Tremas, Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 12 Jumadil Awal 1285 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 1842 Masehi. Beliau wafat di Mekah pada awal bulan Rajab pada malam Senin tahun 1338 Hijriah dalam usia 53 tahun dan dimakamkan di Maqbarah Al-Ma'la. Saat dilahirkan, ayah beliau sedang berada di Mekah yang sedang menunaikan haji sekaligus menuntut ilmu agama di sana. Sebagaimana kebanyakan ulama Nusantara pada masa itu, nisbat Al-Tirmasi pada nama beliau merupakan penisbatan pada tempat asal kelahiran beliau, yakni Desa Tremas, Arjosi, Pacitan, Jawa Timur. Syekh Mahfudz Al-Tirmasi adalah putra tertua dari Kiai Abdullah. Adapun adik-adik kandung beliau adalah Kiai Dahlan Nyai Tirib, Kiai Dimyati yang juga pernah belajar di Mekah serta ahli dalam ilmu waris, Kiai Muhammad Bakhri yang ahli qiraah, Sulaiman Kamal, Muhammad Ibrahim, dan Kiai Abdul Razak yang merupakan ahli thariqat dan seorang mursyid thariqah yang mempunyai pengikut di seluruh Jawa. Yang kedua, saya akan membahas tentang rihlah ilmiah guru dan murid. Pertama, rihlah ilmiah. Syekh Mahfudz Al-Tirmasi memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya, Kiai Haji Abdullah. Beliau belajar Al-Quran, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Syarah Asy-Syarqawiyah, Al-Hikam, dan Tafsir Al-Jalalain, hingga sampai surat Yunus saja. Setelah belajar kepada ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di pondok pesantren di daerah Semarang, Jawa Tengah yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar atau Mbah Soleh Darat. Di Semarang, beliau belajar syarah hikam atau 2 kali khotam, tafsir Jalalain 2 kali khotam, syarah Al-Mardini, dan wasilah At-Tulab. Kitab yang terakhir ini mengenai ilmu falak dan tisohih serta ditahqiq oleh Syekh Ahmad Al-Fatoni. Setelah itu beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah untuk melanjutkan pendidikannya di tanah Arab. Beliau belajar kepada Syekh Ahmad Al-Minshawi yang dikenal dengan nama Mukri. Beliau belajar qiraahnya Imam Ashim dan tajwid sebagai syarah Ibnu Al-Qasis A'la Asy-Syatibiyah atau tidak sempat khatam. Gurunya, dalam masa yang sama, beliau belajar kepada Syekh Umar bin Barokah Asy-Syami. Kitab yang dikajinya adalah Syarah Syuduru Az-Zahab li Ibni Hisham. Kemudian berguru kepada Syekh Mustafa Al-Afifi. Kitab yang dipelajarinya adalah Syarah Jam'u Jama'i Lil Mahali dan Mughni Al-Labib. Beliau berguru juga kepada Said Husain bin Syed Muhammad Al-Habsyi. Kitab yang dikajinya adalah Sahih Al-Bukhari. Kemudian berguru kepada Syekh Muhammad Sa'id Babasail. Kitab yang dikajinya adalah Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i. Kemudian berguru juga kepada Sayyid Ahmad Az-Zawawi. Kitab yang dipelajarinya adalah Syarah Uqud Al-Juman, karangan gurunya itu, dan sebagian kitab Asy-Syifa Liqadhi Al-Iyad. Kemudian berguru kepada Syekh Muhammad Asy-Syarbini Ad-Dimyati. Kitab yang dikajinya meliputi Syarah Ibnu Al-Qasis, Syarah Ad-Durrah Al-Mudi'ah, Syarah Taiban An-Nasr fi Al-Qiraat Al-Ashr, Ar-Raud An-Nadir,
lil Mutawali, Syarah Ar-Ra'iyah Ittihaf Al-Basyar fi Al-Qirad Al-Arba'ah Al-Asyar dan Tafsir Al-Baidawi bi Hasyatihi. Kemudian berguru kepada Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani. Kitab yang dikajinya adalah Dalail Al-Khairat, Al-Ahzab, Al-Burda, Al-Awaliyat, Al-Ajluni, dan Al-Muwatta. Karya Imam Malik, ulama yang paling banyak mengajarnya dalam berbagai ilmu seluruhnya adalah Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Asy-Syaito. Beliau adalah ulama alim alamah, pengarang kitab terpopuler di kalangan pesantren di Indonesia, terutama Jawa, yaitu I'anatul Thalibin Syarah Kitab Fathul Mu'in yang selesai ditulis bulan Syawal 1300 Hijriah. Sebelum dicetak, kitab tersebut ditashih dan ditahqiq oleh Syekh Ahmad Al-Fatani dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Selanjutnya, murid. Banyak tokoh ulama di Indonesia yang menjadi muridnya, seperti pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Tebuireng Jombang, yang kedua Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah atau Tambak Beras Jombang, yang ketiga Kiai Haji Bisri Syansuri Denanyar Jombang, yang keempat Kiai Haji Soleh atau Tayupati, yang kelima Kiai Haji Asnawi atau Kudus, yang terakhir Kiai Haji Dahlan atau Kudus, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang karya-karya Syekh Mahfud Al-Tirmasi. Pertama, As-Siqayatul Mardiyah fi Asamil Kutubil Fiqhiyah li Ashabina Syafi'iyah, selesai penulisan pada hari Jumat Sya'ban 1313 Hijriah, dicetak oleh Matba'ah Al-Taraqil Majidiyah Al-Utsmaniyah, Mekah atau tanpa tahun. Yang kedua, Muhibbah Zilfadil ala Syarah Al-Alamah Ibnu Hajar Muqaddimah Bafadol. Kitab fikih 4 jilid ini merupakan syarah atau komentar atas karya Abdullah Bafadl Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab ini boleh dibilang jarang diajarkan di pesantren, lebih banyak digunakan oleh kiai senior sebagai rujukan dan sering dikutip sebagai salah satu sumber yang otoritatif dalam penyusunan fatwa oleh para ulama di Jawa. Kitab ini terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama diselesaikan pada 25 Safar 1315 Hijriah. Jilid kedua diselesaikan pada hari Jumat 27 Rabiul Akhir 1316 Hijriah. Jilid ketiga diselesaikan pada malam Ahad 7 Rajab 1317 Hijriah. Jilid keempat diselesaikan pada malam Rabu 19 Jamadil Akhir 1319 Hijriah, dicetak oleh Matba'ah Al-Amirah Asy-Syarifiyah, Mesir 1326 Hijriah. Yang ketiga, Kifayatul Mustafid 5 A'lamina Asanid, diselesaikan pada hari Selasa 19 Safar 1320 Hijriah. Kandungannya membicarakan berbagai sanad keilmuan Muhammad Mahfud bin Abdullah Al-Tirmasi atau At-Tirmisi, dicetak oleh Matba'ah Al-Mashdad Al-Husaini nomor 18 Syari Al-Mashdad Al-Husaini, Mesir tanpa tahun. Kitab ini ditashih dan ditahqiq oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki, Al-Mudaris Darul Ulumid Diniyah Mekah. Yang keempat, Manhaj Zawin Nazar fi Syarfi Manzumati Ilmi Ta'atsar, diselesaikan pada tahun 1329 Hijriah sampai 1911 Masehi. Kandungannya membicarakan ilmu mustalah hadis, merupakan syarah Manzumah Ilmi Atsar karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kitab ini merupakan bukti bahwa ulama Nusantara mampu menulis ilmu hadis yang demikian tinggi nilainya. Kitab ini menjadi rujukan para ulama di belahan dunia, terutama ulama-ulama hadis, dicetak oleh Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuhu, Mesir 1352 Hijriah atau 1934 Masehi. Selanjutnya, cetakan dibiayai oleh Syekh Salim bin Sa'ad bin Nabhan wa akhihi Ahmad, pemilik Al-Maktabah An-Nabaniyah Al-Kubra, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 5.
Dua kitabnya di bidang usul adalah Nailul Ma'mul, syarah atas karya Zakaria Ansori Lub al-Usul, dan syarahnya Ghoyat al-Wusul dan Is'af al-Mutali, syarah atas berbagai versi karya Subhi al-Jawami. Sebuah kitab lainnya mengenai fikih yaitu Takmilat al-Minhaj al-Qawim berupa catatan tambahan atas karya Ibnu Hajar al-Haytami al-Minhaj al-Qawim. Al-Khil'atu Fikriyah fi Syarhi Minhatil Khairiyah. Belum diketahui tarikh penulisan, kandungannya juga membicarakan hadis merupakan syarah hadis arba'in. Selanjutnya Al-Badrul Munir fi Qiraati Ibnu Katsir, yang ke-8 Tanwirus Sadar fi Qiraati Ibnu Amr, yang ke-9 Isyirahul Fawaid fi Qiraati Hamzah, yang ke-10 Tamimul Manafi fi Qiraati Nafi, yang 11 Al-Fuad fi Qiraat al-Imam Hamzah, yang ke-12 Tamim al-Manafi fi Qiraat al-Imam Nafi, yang ke-13 An-Niya at-Talabah bi Syarah Nazam at-Thayyibah fi Qiraat al-Syar'iyyah. 14 As-Saqayah al-Mardiyah fi Asma'i Kutub as-Sabina al-Syafiyah, kajian atas karya-karya fikih mazhab Syafi'i dan riwayat para pengarangnya. 15 Al-Fawaidu Tamarsiyah fi Asami Qiraati Asy'ariyah. Syekh Yasin Padang menyebut bahwa kitab ini pernah diterbitkan oleh Matba'ah Al-Majidiyah Mekah tahun 1330 Hijriah. Yang ke-16 Is'aful Matali Syarhul Badri Lami. 17 Al-Minhah Al-Khairiyah. 18 yang terakhir Sulasiyat Al-Bukhari. Selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian para ulama. Penilaian para ulama salah satunya adalah menurut Syekh Yasin Al-Fadani atau ulama Indonesia berasal dari Padang, Syekh Mahfud Al-Tarmasi mendapat banyak gelar seperti Alamah, sangat alim, Al-Muhaddis, ahli hadis, Al-Musnid, mata rantai sanad hadis, Al-Faqih, ahli fikih, Al-Usuli, ahli usul, dan Al-Mukri, ahli qiraat. Syekh Mahfud Al-Tarmasi termasuk salah seorang ulama Nusantara yang banyak menghasilkan karangan dalam bahasa Arab, seperti halnya ulama-ulama Nusantara lainnya yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syekh Abdul Hamid Kudus. Selanjutnya, peran Syekh Mahfud Al-Tirmasi dalam bidang hadis. Peran Syekh Mahfud Al-Tirmasi dalam bidang hadis sebagai orang yang tekun mempelajari bidang hadis secara khusus, kontribusi dalam bidang hadis menyadarkan dan mengingatkan dirinya sendiri dan yang lainnya tentang bahayanya menyampaikan hadis yang tidak jelas sumbernya atau bahkan palsu dengan merujuk pada sabda Nabi SAW. Barang siapa yang berdusta dengan dan atau atas namaku, maka tempatnya yang paling layak adalah di neraka. Atas kegigihan dan keuletan Al-Tarmasi ini menjadikan beliau dikenal sebagai ahli hadis, baik di kalangan Nusantara maupun dunia, dan juga diakui sebagai seorang isnad atau mata rantai yang sah pada urutan ke-23 dalam transmisi intelektual pengajar Sahih Bukhari. Ijazah ini berasal langsung dari Imam Bukhari sendiri yang lalu diserahkan secara berantai melalui 30 generasi ulama yang telah menguasai Sahih Bukhari. Lalu yang terakhir, yang keenam, telaah karya Syekh Mahfud Al-Tirmasi dalam bidang hadis. Telaah karya Syekh Mahfud Al-Tirmasi dalam bidang hadis Manhaj Zawin Nazar fi Syarhi Manzumati Ilmi Atsar diselesaikan pada tahun 1329 Hijriah atau 1911 Masehi. Kandungannya membicarakan ilmu mustalah hadis merupakan syarah Manzumah Ilmi Atsar karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kitab ini merupakan bukti bahwa ulama Nusantara mampu menulis ilmu hadis yang demikian tinggi nilainya. Kitab ini menjadikan rujukan pada ulama di belahan dunia, terutama ulama-ulama hadis. Dicetak oleh Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuhu Mesir 1352 Hijriah atau 1934 Masehi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.